Film ini berawal di sebuah rumah. Di sini kita diperlihatkan seorang sheriff bernama Eric sedang bertamu di rumah temannya yang bernama Mitch dan istrinya bernama Amanda. Eric diundang Mitch untuk merayakan malam Thanksgiving bersama. Lalu kita diperlihatkan ada beberapa orang di dalam rumah dari pengusaha minimarket bernama Thomas. Thomas ini memiliki seorang anak bernama Jessica, dan di sampingnya adalah pacar Jessica bernama Bobby. Diketahui juga, Thomas memiliki istri yang baru saja ia nikahi bernama Kathleen, ibu tiri dari Jessica. Kemudian scene beralih ke sebuah toko yang bernama Rekmart, yang merupakan toko milik Thomas. Di sini sudah terlihat banyak warga yang berkumpul karena di toko tersebut ada event besar-besaran, bernama Black Friday. Event tersebut menawarkan diskon khusus bernama Thanksgiving. Diketahui juga ada Mitch di sana sebagai manajer toko. Sementara itu Jessica dan Bobby berencana ingin pergi berpesta bersama teman-temannya. Ada Scuba, Yulia, Evan, dan Gabby. Namun ketika di tengah perjalanan, mereka terhenti melihat antrian yang begitu padat di depan toko milik ayah Jessica, yang mengakibatkan jalanan macet. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam toko milik ayah Jessica. Di sana Jessica bertemu teman sekolahnya bernama Ryan. Diketahui Ryan ini naksir kepada Jessica. Tapi sayangnya Jessica sudah memiliki pacar yaitu Bobby. Singkat cerita, Jessica dan teman-temannya masuk melalui jalur khusus. Ternyata aksi mereka diketahui oleh beberapa pelanggan yang sedari tadi sudah menunggu di luar. Merasa tidak terima, mereka pun mengejek rombongan Jessica dan terus berteriak ke arah mereka. Tetapi apa daya, orang dalam memang susah untuk dilawan. Apalagi toko itu milik ayah Jessica. Terlihat ada Amanda juga yang menyusul ke sana, diantar Sheriff Eric. Amanda ke sana ingin menyemangati Mitch sekaligus membawakan bekal untuknya. Ketika rombongan Jessica sudah berada di dalam toko, Evan malah mengejek pelanggan yang masih di luar. Tentu saja itu memancing emosi pelanggan yang lain. Alhasil situasi pun semakin bertambah buruk, membuat pelanggan di luar langsung menerobos masuk. Sementara rombongan Jessica dan karyawan toko mulai merasa panik, dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Hingga kejadian ini pun memakan banyak korban. Bobby pun menjadi korban, tangannya patah, dan yang paling parah istrinya Mitch, Amanda. Karena posisinya di bawah membuat rambutnya tersangkut di keranjang troli yang membuat Amanda tewas. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Seperti tidak ada kapoknya dengan insiden tahun kemarin, lagi-lagi di tahun ini, tepatnya di perayaan Thanksgiving, Thomas mengadakan kembali event Black Friday di tokonya. Tentu saja hal itu menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Mitch yang menolak event itu diadakan karena mengingat istrinya yang menjadi korban di tahun kemarin. Sementara itu si Bobby yang mengalami patah tangan harus kehilangan karirnya sebagai pemain baseball yang cukup terkenal, dan dia ternyata sudah putus dengan Jessica. Kemudian kita beralih ke Jessica yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Di sana mereka melihat keberadaan Bobby, namun Bobby mengabaikan mereka. Lalu, secara bersamaan ponsel mereka mendapat notifikasi yang misterius dari akun bernama The John Carver, menandai Instagram mereka semua dengan sebuah postingan meja makan dengan tulisan meja sudah ditata rapi. Namun, di sini mereka tidak terlalu memperdulikannya. Tidak lama kemudian Ryan datang. Ternyata setelah putus dari Bobby, Jessica sedang dekat dengan Ryan. Kemudian scene beralih kepada seorang pria yang sedang menatap laptop dan melihat kembali kejadian tragis pada tahun lalu di Rekmart. Di sana ia memandangi wajah seorang wanita yang ikut serta pada kerusuhan tersebut. Ternyata wanita itu adalah pelayan yang tadi berada di kafe Jessica dan teman-temannya berkumpul. Ketika wanita itu ingin pulang dari tempat kerjanya, tiba-tiba dia melihat topeng di atas meja. Tanpa rasa curiga, dia pun mengambil topeng itu dan membuangnya. Lalu tiba-tiba ia diserang oleh sosok misterius dengan topeng yang ia buang tadi. Sosok misterius itu menyerang secara membabi buta.
Beruntung ia masih bisa kabur dan bersembunyi di suatu ruangan. Ia pun berusaha menggunakan ponselnya untuk mencari pertolongan, namun gagal karena layarnya dipenuhi oleh darah. Lalu ia mencoba menggunakan face lock, namun gagal karena wajahnya yang terluka tidak bisa terdeteksi oleh kamera. Beberapa saat kemudian, ketika dirasa keadaan cukup aman, wanita itu keluar secara diam-diam. Tetapi sesampainya di parkiran, dia malah kehilangan kunci mobilnya. Dan ternyata sosok itu sudah ada di dalam mobilnya. Lalu wanita itu pun tewas secara mengenaskan. Keesokan harinya para warga dibuat heboh dengan kejadian itu, yang dimana bagian tubuhnya sudah tergantung di Rekmart. Sheriff Eric yang melihat kejadian itu pun dibuat kaget. Di sisi lain, Evan mendatangi teman-temannya untuk memberitahukan tentang kematian pelayan itu. Dan lagi-lagi pada postingan The John Carver mereka semua kembali ditandai. Ketika mereka mengecek postingan sebelumnya, Jessica pun menyadari di foto meja makan itu ternyata sudah ada nama mereka. Dan kita juga bisa melihat nama Thomas atau ayah Jessica juga berada di sana. Mengetahui hal itu, Jessica pun menelepon ayahnya. Namun Thomas tetap bersikeras untuk membuka tokonya dengan memperketat penjagaan. Setelah itu pun, Jessica pergi ke kantor polisi sendirian untuk melaporkan kecurigaannya tentang postingan tersebut. Dan dari penyelidikan polisi, sepertinya psikopat dengan nama John Carver ini mengincar orang-orang yang ikut serta dalam kerusuhan tahun lalu di Rekmart. Kemudian kita beralih ke seorang security di kerusuhan tahun lalu. Ia bernama Manny. Ketika dirinya mengetahui masuk dalam daftar pembunuhan John Carver, dia pun ingin berniat meninggalkan kota ini. Pada saat temannya datang menjemput, Manny merasa aneh karena paspor tiba-tiba menghilang. Lalu ketika dia keluar kamar, tiba-tiba sudah ada topeng John Carver yang berada di atas sofa. Merasa ada orang di rumahnya, Manny pun bersiap untuk melindungi diri. Lalu tiba-tiba sosok John Carver muncul dan langsung membunuhnya. Kemudian John pergi dari sana sambil membawa potongan kepala Manny, yang kemudian ia letakkan di sebuah piring bertulisan nama Manny, bersama dengan potongan kepala pelayan yang sudah ia bunuh. Keesokan harinya, pada saat Jessica terbangun dari tidurnya, dia pun kembali dibuat kaget, karena John Carver lagi-lagi menandai akunnya dengan postingan meja makan beserta 2 korban yang sudah ia bunuh. Setelah itu, Jessica bertemu kembali dengan Bobby, dan sama-sama mereka pergi ke kantor sheriff untuk memberikan bukti atau petunjuk apapun yang mereka tahu tentang kerusuhan setahun yang lalu. Dari foto-foto yang dibawa, mereka pun memberitahu siapa orang yang memulai kerusuhan pada malam itu. Dia bernama Lonnie. Di sini mereka berharap pihak polisi dapat menangkap pelaku di balik topeng John Carver. Ketika rombongan Jessica sedang berkumpul, mereka pun mulai berteori, menebak-nebak siapa orang di balik topeng tersebut. Ada yang menuduh kalau itu Bobby, ada juga Ryan, dan ada juga yang menuduh Mitch karena dia terobsesi dengan tokoh tersebut. Ditambah lagi istrinya meninggal pada kerusuhan malam itu. Lalu scene beralih ke Lonnie, orang yang diduga memulai kerusuhan di Rekmart. Dia merupakan pelatih pemandu sorak pada sebuah tim olahraga. Pada saat melatih timnya, tiba-tiba ia diajak oleh pacarnya yang merupakan pemandu sorak untuk pergi ke sebuah ruangan. Setibanya di sana, si wanita malah menggoda Lonnie dengan melompat di atas trampolin. Namun, tanpa ia sadari, tiba-tiba sosok John Carver datang dan langsung membunuh Lonnie dengan mematahkan lehernya. Sedangkan wanita yang masih asik dengan trampolin itu ikut terbunuh. Di sisi lain, Jessica sedang menunggu Evan dan Gabby yang sedang berganti pakaian setelah pertandingan olahraga di sekolah mereka. Namun, ketika Evan dan Gabby ingin kembali ke tempat Jessica, mereka malah ditangkap oleh John Carver. Setelah menunggu lama, Jessica pun merasa aneh karena kedua temannya tidak kunjung kembali. Lalu tiba-tiba Jessica mendapat pesan dari Gabby yang memintanya untuk menyusul ke ruang ganti. Dan pada saat ia berjalan menuju ruang ganti, Jessica pun mendengar suara ponsel Gabby yang berdering. Ternyata handphonenya sudah berada di troli plastik. Dan tanpa ia sadari, di saat bersamaan ternyata John Carver sudah ada di belakangnya. Namun beruntung, Jessica masih bisa kabur dan bertemu rombongan sheriff yang sedang berjaga di sana.
Lalu Bobby datang ke sana untuk menenangkan Jessica, dan tidak lama kemudian Ryan juga datang. Hal ini membuat ketegangan di antara mereka berdua. Bobby menuduh bahwa Ryan adalah psikopat bertopeng yang sebenarnya. Keributan itu pun membuat Jessica marah dan akhirnya mengusir mereka berdua dari sana. Beberapa saat kemudian, ayah Yulia pun datang untuk menjemput Yulia secara paksa karena ayah ingin membawa Yulia ke Florida. Dari sini Scuba sadar jika mereka harus bergerak dan melakukan sesuatu karena sepertinya sheriff dan polisi tidak melakukan apa-apa. Lalu pada malam harinya, Scuba mengajak Jessica menemui seorang temannya yang merupakan bandar narkoboy sekaligus pembisnis senjata ilegal. Mereka ke sana untuk membeli senjata sebagai alat pelindung diri agar bisa melawan John Carver. Kemudian kita beralih ke Yulia, di mana si ayah menemukan petugas keamanan mereka yang sudah pingsan. Sementara Yulia berada di dalam kamar, masih sibuk bermake up karena sebentar lagi mereka akan pergi ke Florida. Lalu tanpa ia sadari, ternyata John Carver sudah berada di belakangnya dan langsung menusuk kedua telinga Yulia. Setelah itu John menunjukkan kondisi Yulia kepada Scuba dan Jessica, yang kebetulan sedari tadi mereka sedang melakukan video call. Melihat hal itu tentu saja mereka berdua menjadi panik dan bergegas langsung menuju ke rumah Yulia. Sesampainya di sana, mereka melihat Yulia sedang disekap oleh sosok John Carver. Di sini John juga menunjukkan kondisi Evan dan Gabby yang sudah ia sekap di sebuah meja makan. Ketika Scuba ingin menembak John, ia lupa membuka pengaman pada pistol tersebut. Ketika Scuba sedang sibuk dengan senjatanya, John langsung menyalakan mesin pemotong, lalu melempar Yulia ke mesin itu, yang akhirnya membuat Yulia tewas. Kemudian scene beralih ke rumah Jessica. Di sana Thomas, Kathleen, dan Eric terlihat sudah berkumpul. Di sini Jessica dan Scuba masih sangat syok dengan apa yang baru saja ia alami. Mereka berkumpul karena ingin membuat rencana untuk menjebak John Carver dan menghentikan teror sadisnya. Mereka akan memulai rencana itu pada hari parade yang akan diselenggarakan esok harinya. Karena mereka yakin John Carver akan datang di acara itu. Keesokan harinya, mereka pun siap menjalankan rencana tersebut. Jessica pun didatangi seorang pria yang memberikan sebuah cincin untuknya, sambil berkata jika cincin itu bisa menyelamatkan hidupnya. Terlihat sudah banyak warga yang berkumpul di jalan kota untuk menyaksikan parade tahun ini. Sementara Jessica dan yang lainnya terus mengawasi keadaan sekitar untuk mengetahui apakah John Carver sudah berada di sekitar mereka. Namun, tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Seakan tahu kalau dirinya sudah dijebak, John Carver pun mengubah tampilannya menggunakan kostum badut. Situasi pun mulai tidak terkendali. Dengan bom asap yang muncul di mana-mana, John mengambil kesempatan itu untuk menculik Scuba dan keluarga Jessica yang bersembunyi di dalam mobil. Setelah itu Kathleen pun tersadar, yang sedang berada di dapur bersama John. Di sini John mengoleskan minyak ke tubuh Kathleen dan berniat ingin memasaknya. Kathleen berusaha untuk tidak panik dan berpura-pura pingsan. Ketika John menyalakan oven untuk memanggang Kathleen, ternyata kesempatan itu ia gunakan untuk kabur dari sana. Dan ketika John kembali, dia pun menemukan Kathleen yang sudah tidak ada di sana, dan terjadilah petak umpet yang terjadi di antara mereka. Pada akhirnya, John kembali berhasil menangkap Kathleen. Setelah itu, John langsung memasukkan Kathleen ke dalam oven, memanggangnya secara hidup-hidup. Beberapa jam kemudian, polisi berhasil menemukan lokasi John yang sedang melakukan siaran langsung. Dengan cepat, mereka pun mengarahkan tim SWAT untuk pergi ke sana. Namun, sesampainya di sana, mereka malah ditipu oleh John, karena ternyata siaran itu palsu, yang sudah ia rekam menggunakan ponsel lain. Sementara itu, Jessica, Thomas, Scuba, Evan, dan Gabby sudah berada di meja makan yang sama dengan korban lainnya. Di sana John menghidangkan daging Kathleen yang sudah ia panggang. Sambil melakukan live streaming, John memaksa mereka untuk memakan daging tersebut. Dia juga mengambil darah dari wanita sorak tadi sebagai pengganti minuman wine di acara tersebut.
Namun sebelum mereka memakannya, John ingin memberikan sedikit hiburan kepada penontonnya dengan membunuh Evan secara live. Di tengah ketegangan itu, Jessica menggunakan cincin yang diberikan seorang pria sebelumnya. Dan ternyata cincin itu mempunyai mata pisau yang kemudian ia gunakan untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Setelah itu, Jessica pun memberikan cincin itu kepada Scuba. Dan setelah Scuba melepaskan diri, ia pun langsung memberikan perlawanan. Di sini Scuba berusaha menahan John dan membiarkan Jessica kabur untuk mencari pertolongan. Ketika lolos dari kejaran John, Jessica malah menemukan Sheriff Eric yang pingsan di tengah jalan. Dengan luka di kepala, secara bersamaan ia juga melihat ada orang yang menggunakan topeng John Carver masuk ke sebuah ruangan. Jessica pun mengambil pistol milik Eric dan menyusul orang tadi. Dan betapa terkejutnya Jessica ketika melihat orang bertopeng tadi adalah Bobby, mantan pacarnya. Tidak lama kemudian, Eric menyusul masuk ke ruangan itu, dan dia berusaha menenangkan Jessica. Setelah itu, beberapa pasukan dikerahkan untuk mengamankan situasi di sana dan mencari keberadaan Bobby. Tidak lama kemudian, Detektif Pete menemukan ponsel di lantai bangunan itu. Dan HP itu ternyata login ke akun yang digunakan John Carver. Dari sini Sheriff Eric memastikan psikopat dengan nama John Carver ini adalah Bobby. Di sini Detektif Pete juga memberitahu kalau ayahnya dan juga teman-temannya sudah berhasil mereka amankan. Singkat cerita, ketika Jessica sudah tinggal berdua dengan Eric, dia tidak sengaja melihat tanaman berduri yang menempel di celananya. Dan Jessica pun tersadar kalau John Carver yang asli adalah Eric. Karena sudah ketahuan, akhirnya Eric pun mengaku kalau sosok bertopeng itu adalah dirinya. Eric berkata, pada malam kerusuhan itu, bukan hanya Mitch yang kehilangan Amanda, tapi dia juga merasa kehilangan. Karena ternyata Eric ini memiliki hubungan gelap dengan Amanda, alias istri Mitch. Dan diketahui juga Amanda telah mengandung anak dari hubungan gelap bersama Eric. Amanda pernah berjanji juga akan meninggalkan Mitch dan hidup bersama Eric. Namun, karena malam kerusuhan itu, semua harapannya menjadi hancur. Tanpa Eric sadari, ternyata sedari tadi Jessica sedang melakukan siaran langsung di HP-nya. Dan semua pernyataan Eric tadi sudah didengar oleh semua orang. Eric pun semakin dibuat emosi dan langsung menyerang Jessica. Tapi untung saja Bobby datang di saat yang tepat. Dengan cepat mereka pun langsung meninggalkan tempat itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, Jessica sempat memutar tabung gas untuk mengembangkan bola parade. Dan ketika hampir berhasil kabur, Eric pun mengaitkan kawat mobil mereka ke bangunan, yang membuat mobil mereka tidak bisa kemana-mana. Ketika mereka sudah terpojok, Jessica pun mengambil senjata di mobil Bobby. Lalu dia menembak balon parade yang sebelumnya ia hidupkan. Hingga akhirnya balon itu pun meledak bersama dengan Eric. Keesokan harinya, pemadam kebakaran dan ambulan dikerahkan untuk mengevakuasi tempat kejadian. Namun, dari kesaksian beberapa petugas, mereka tidak menemukan jasad atau mayat yang tertinggal di dalam bangunan itu. Dan film pun selesai.